Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Pada perkembangan awal umat beriman di Antiokhia, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka agar semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas itu orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, para murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Menahen yang diasuh bersama dengan Raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keselamatan. Di hadapan para bangsa Tuhan telah menyatakan keselamatan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Di hadapan para bangsa, Tuhan telah menyatakan keselamatan. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah, ajarlah segala bangsa, aku menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa
berkatalah Yesus kepada para murid, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Jangan kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan membawa bekal dalam perjalanan. Jangan membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk ke kota atau ke desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam damai kepadanya. Jika mereka itu layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rikas, Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang, yang diterjemahkan dalam program 5 tahunan dengan sebutan Ardas atau Arah Dasar, mempunyai cita-cita dalam kaitannya dengan formasio iman berjenjang dan berkelanjutan, yaitu membentuk orang beriman yang cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis, atau orang beriman CTMD. Nah, salah satu cita-citanya adalah membentuk orang beriman misioner, siap untuk diutus. Diutus oleh siapa? Diutus oleh Tuhan untuk memberi kesaksian dan mewartakan imannya. Pagi hari ini kita dihadapkan kepada perutusan 12 Rasul Yesus oleh Sang Guru. Maka kita akan mencoba menemukan apa sebenarnya spiritualitas atau semangat dasar bagi seorang utusan atau seorang misionaris. Ada 2 setidak-tidaknya yang coba saya tangkap melalui Injil pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa misionaris melakukan atau mengerjakan apa yang dilakukan oleh yang mengutus. Misionaris Katolik mewartakan dan mengerjakan yang sama dengan yang diwartakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka perintah perutusan hari ini jelas sekali. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya agar mewartakan kerajaan Allah. Dan itulah yang juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita membaca dalam Injil Matius bab 4 ayat 17, di sana dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan hari ini pun kepada ke-12 murid itu Yesus berkata, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Dengan bertindak secara demikian, seorang misionaris
yang juga kita semua ada di dalamnya, sebenarnya adalah wajah manusia Yesus Kristus yang tetap berkarya hingga hari ini, hingga saat ini di tengah-tengah kita. Itu spirit yang pertama. Spirit yang kedua adalah bahwa misionaris harus tampil sebagai orang yang sungguh-sungguh rapuh, tanpa uang, tanpa bekal, tanpa pakaian ekstra, tanpa sepatu atau alas kaki, tanpa senjata atau tongkat. Misionaris harus bersemangat hidup bergantung secara total kepada penyelenggaraan ilahi atau penyelenggaraan Allah, dan juga tergantung kepada keramahan dan kebaikan hati orang lain. Digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, keramahan hati orang lain itu sebagai seorang yang layak menerima kamu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku terkasih, rapuh berarti mau tinggal bersama Yesus. Bahkan dikatakan juga, tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Artinya kita juga diajak bersama-sama untuk menerima keramahan orang. Tidak boleh begitu saja misionaris itu berpindah-pindah untuk mencari akomodasi yang lebih nyaman. Jangan sampai itu terjadi. Tinggal dalam satu rumah dan menjadi tanda yang nyata, tanda yang kelihatan bagi Allah yang senantiasa beserta kita. Immanuel, seperti dikatakan dalam Injil Matius juga. Misionaris bertugas menghadirkan Kristus, Sang Immanuel yang senantiasa bersama dengan kita. Maka dari dua semangat dasar ini, pesan untuk kita jelas. Satu, menjadikan kehadiran kita hari ini sebagai tanda harapan dan pemerdekaan. Dan yang kedua, menjadikan hidup kita tanda yang kelihatan bagi Allah yang senantiasa ingin menyertai umatnya. Maka kalau kita ingat bacaan Injil hari Senin kemarin, ketika Tuhan Yesus mengawali khotbah di bukitnya dengan 8 sabda bahagia, kita menemukan di sana sabda bahagia ketujuh dengan sangat jelas berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tinggal dalam rumah yang menyambutnya, memberi salam damai, memberikan tanda nyata kehadiran Allah adalah tanda siapnya kita untuk membawa kedamaian sejati. Kita syukuri kebaikan Tuhan, kita syukuri perutusan yang kita terima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.